view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Novita. Saya sebagai guru di UPTD SD Negeri 1 Kebun Raya. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak ibu semua hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Yang pimpin doanya Nasir. Enggih, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sekarang Ibu minta Ervi untuk memimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ke depan Iya, sini Bu. ayo maju. Maju. Indonesia tanah air Tanah darah di sana aku berdiri jadi anak Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. marilah kita Bersatu Indonesia hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsa rakyat semuanya, bangsa jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Ya, terima kasih RP. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ayo. Murjati, hadir, Bu. RP, Ada, Bu. Maria, Ada, Bu. Amalia, Ada, Bu. Patriana. Mana ini Patriana? Triananya begayaan, gue. Ayo Patriana, dengarkan Ibu di depan Patriana. Nasir, ada Nasir? Kemana ini Nasir? Habis membaca doa tadi kemana? Hadir, Bu. Ya, Alpian. Alpian masih makan Kak Alpian? Guring, Bu. Ya, Erpian hadir Misran. Hadir, Bu. Ya, Eka. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir ya semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini
adalah kalian dapat menentukan dan menganalisis. Kemudian, kalian juga dapat menentukan alat gerak aktif dan pasif pada hewan dan manusia dengan benar. Dan juga nanti kalian akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dan menganalisis ide pokok tersebut. Selanjutnya, kalian juga dapat menunjukkan letak ide pokok dari setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Nah, coba kalian lihat di sini. Nah, hewan apa ini yang kalian lihat pada layar? Kucing, Bu. Ayam. Burung. Nah, itu kucing. Oh, anak Ayam. ayam. Itu ayam. Itu ayam. Nah, itu ada Oh, hewan kira kucing burung, Bu, dan ayam. terbang. Itu ayam. Nah, kemudian apa yang sedang hewan tersebut lakukan? Ayo, Murjati apa? Hewannya sedang apa? Kucingnya sedang apa? Kucingnya lagi lari-lari, Bu. Iya, sedang Kucingnya mau lari-lari. menerkam anak ayam, Bu. Kucingnya mau Betul. menerkam anak ayam. Bu, mau Iya. pinjam kacamatanya ayam tuh, Bu? Ya, nanti kita beli. Ya, Iya tuh kekecilan kalau buat kamu. Nah, itu ayamnya juga sedang berjalan. pasan ayam ulen, Bu, di rumah. Nah, kemudian bagaimana hewan tersebut bisa bergerak? Ayo, bagaimana? Eka, bagaimana hewan tersebut bisa bergerak, Eka? Dengan kaki, Bu. Betul, dengan kakinya. Nah, selanjutnya. Nah, Ibu ada ini gambar apa ini? Ayo. Ada burung, ada sangkarnya, Bu. Nah, iya betul. Ini burungnya sedang apa? Sedang terluka? Kalian melihat tidak ini sayapnya kenapa? Iya, Bu. Iya. Ikan Bu. Nah, hewan ini, burung ini sedang terluka. Nah, kalau burungnya sedang terluka, apakah dia bisa terbang? RP, apakah burungnya bisa terbang, RP? Tidak bisa, Bu. Betul. Sakit. Iya, betul. Selanjutnya, nah ini. Nah, animasi apa ini yang kalian lihat di depan? Orang membaca buku. Bu. Iya, orang membaca Anak buku ayam. sambil berjalan. Berjalan. Sambil Itu berjalan. burung, Wis. Itu burung, Wisan, bukan anak ayam. Tuh anak ayamnya manu orang. Itu burung. Nah, itu burung di atas, masa ayam di atas. Burung. Iya. Nah, Terabangnya. ini manusia sedang berjalan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, selanjutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ayo. Gambar apa ini yang di atas itu? Korak, Nasir? Tengkorak, Bu. Iya, Tengkorak. betul. Tengkorak. Nah. Kemudian yang di bawahnya itu gambar apa itu? Ada anak ayam lagi. Ah, anak ayam. Kamu bisa nggak membedakan antara anak ayam dan kuda? Oh, yang di bawah sini. Itu ada Yang kecil. Yang kecil. Kuda itu, Sir. Yang besar ini nih. Anak kuda, Oh, Bu. itu. Udah ya. Ya, kuda. Nah, di sini terlihat tengkorak ini. Bisa terlihat tulangnya ya. Tulangnya bisa terlihat. Kemudian pada kuda juga terlihat ototnya. Nah, alat gerak pada hewan dan manusia itu ada dua macam. Ada tulang sebagai alat gerak pasif dan juga otot sebagai alat gerak aktif. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kalian dapat melihat video yang Ibu tampilkan pada layar. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita
akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Halo. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mempunyai 5 kartu cerita. Nih, terlihat tidak nih? Ada 5 kartu cerita. Yang ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di setiap kartu cerita ini ada masing-masing terdiri 1 paragraf. Nanti Ibu mintakan beberapa dari teman kalian untuk maju ke depan membacakan cerita yang terdapat pada kartu ini. Nah, Ibu persilakan kepada Eka untuk maju ke depan membacakan kartunya. Bu. Ya, nah setelah Eka membacakan, kira-kira apa inti dari cerita yang dibacakan oleh Eka? Ayo, apa? Ya, betul. Inti dari cerita yang dibacakan oleh Eka adalah ikan adalah hewan yang hidup di air. Nah, siapa yang bisa menentukan di mana letak inti ceritanya? Di awalkah, di tengah, atau di akhir? Ayo. Nah, ya betul, di awal. Letak ceritanya ada di awal. Nah, jadi ini letak ceritanya terdapat di awal. Ya, terima kasih Eka, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kartu cerita yang kedua. Nah, untuk memahami kalian tentang materi ide pokok, akan Ibu putarkan video lagi tentang materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1. Materi yang kita pelajari adalah menentukan ide pokok
dari paragraf. Nah, apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa itu paragraf. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokoknya. Artinya, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf ineratif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf ineratif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang atau penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan saksama. Selanjutnya, kita memahami intisari paragraf tersebut. Biasanya, intisari paragraf berada di kalimat utamanya, yaitu kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, kita akan berlatih menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Terlebih dahulu, kita mengingat kembali bahwa ide pokok dapat diketahui. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang ide pokok? Yo, Eka, apakah kamu sudah paham, Eka? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Erpi, paham nggak? Sudah, Bu. Ya, nah, selanjutnya untuk membuat kalian lebih semangat lagi, Bu ingin kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Ayo, bisa? Bisa, Bu. Nah, ya, tepuk semangat. Semangat. Ayo, yang lebih semangat lagi. Ayo. Kita ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya. Nah, ini kita akan mengerjakan LKPD. Nah, Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Karena kita di dalam kelas ini siswanya hanya 14 orang,
maka satu kelompok ada yang terdiri dari 4 orang. Nah, ini Ibu bagikan kepada kalian materinya ya. Nah, untuk kelompok 1, Nasir, Murjiati, Maria, Amalia, dan Patriana. Kemudian untuk kelompok 2, Alpian, Erpi, Misran, dan Eka. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Jangan lupa kalian tuliskan nama kelompoknya di atas, kemudian petunjuk pengerjaannya diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai soal di bawah ini. Tuliskan jawaban pada lembar jawaban yang telah disediakan. Nah, Ibu beri waktu kalian 25 menit, cukup apa tidak? Cukup? Ya, cukup ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Ya, kalian sambil kerjakan sekarang. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai, Nasir? Apakah ada yang sulit? Belum, Bu. Ya, Sebentar, tunggu sebentar, Bu. ya, masih ada waktunya, ya. Yang sudah, tunggu dulu. Kawannya masih ada yang belum, waktunya juga masih ada. Sambil diperiksa lagi, siapa tahu ada jawaban yang salah atau mungkin keliru meletakkan nomornya. Nah, waktunya sudah habis. Kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju. Nah, dari kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi atau mungkin jawabannya berbeda dari kelompok 1? Ya. Nah, ayo kelompok 1, bagaimana tanggapannya atas pertanyaan dari kelompok 3? Ya, nah beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sudah. Alhamdulillah, kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan benar. Sekarang, nah ini. Sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, ini tesnya adalah sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok. Jadi, kemarin kan Ibu sudah minta kalian untuk membawa HP kalian masing-masing. Sekarang, keluarkan HP-nya. Nah, sudah? Nah, nanti ini kita akan mengerjakan kuis di Quizizz. Jadi Ibu akan mengirimkan linknya ke WhatsApp grup kita. Nah, sudah ada semuanya? Sudah dapat? Sekarang klik linknya ya. Nah, kalau sudah masuk, jangan lupa tuliskan nama kalian. Nah, kerjakan soalnya. Soal terdiri dari 10 soal, pilihan ganda. Di situ juga ada waktunya. Jadi, kalian lihat waktunya ya. Jangan sampai kalian kehabisan waktu untuk menjawab soalnya. Ya. Nah, ya, semuanya sudah selesai ya evaluasinya. Nah, dari hasil evaluasi pembelajaran, ternyata nilai yang tertinggi didapatkan oleh teman kalian, yaitu Murjiati. Tepuk tangan untuk teman kita semua. Nah, ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan evaluasi, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar apa saja? Ayo, RP, kita hari ini belajar apa saja, RP?
Alat gerak, Bu. Betul, kita belajar alat gerak manusia dan hewan. Alat gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Apa saja? Ya, ada alat gerak aktif dan alat gerak Pasif. pasif. Kalau alat gerak aktif contohnya apa? Ya, otot, betul. Kalau alat gerak pasif adalah apa, Nasir? Mana Tulang, Nasir? Bu. Iya, tulang. Tulang, Bu. Nah, betul. Kita juga hari ini tadi belajar tentang ide pokok. Nah, ide pokok ada yang terletak di awal paragraf, di tengah, dan di akhir. Kalau di awal paragraf, artinya paragraf tersebut adalah paragraf apa di awal? Deduktif. Kalau di akhir apa? Paragraf apa? Amalia, paragraf apa Amalia? Kalau di akhir? Mana Amalianya ini? Amalia. Ayo yang lain mungkin bisa menyebutkan kalau di akhir dan di Induktif, tengah Bu. yaitu paragraf apa? Interaktif. Nah, setelah ini apakah kalian senang? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Ayo, Nasir, pimpin doanya lagi, Iya, Nasir. Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Ya, terima kasih, Nasir. Nah, sebelum kalian pulang, agar kalian semangat pulangnya, Ibu ingin kalian atau kita semua menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, ya, kita sama-sama ya menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Siap, Bu. Ampar-ampar pisang, pisang mengandung rasa, masak sabigi burung bari-bari, masak sabigi burung bari-bari, galep-galep, patak kayu bengkok-bengkok dimakan api, apinya jatuhan, bengkok dimakan api, apinya jatuhan, yang mana batis kutuk dikitip di dalam, yang mana batis kutuk dikitip di dalam, ampar pisang, baru masak, masak sabigi urung bari-bari, masak sabigi urung bari-bari, lepok mangga lepok, patak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jatuhan, bengkok dimakan api, apinya jatuhan, yang batis kutuk dikitip di dalam, yang batis kutuk dikitip di dalam. Pisang, pisang baru masak, Masak sabigi burung bari-bari, masak sabigi burung bari-bari, mangga lepok, patat kayu bengkok, bengkok pakai api, apinya jatuhan, bengkok dimakan api, apinya jatuhan, batis kutuk dikitip di dalam, batis kutuk dikitip di dawang. Ya, terima kasih semuanya. Nah, mungkin ini saja pembelajaran kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yulia. Kepada Bapak Ibu, ada yang ingin memberi tanggapan atau saran kepada Bu Yulia? Silakan. Bu Fatriana mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanggapi?
Bu Fatriana. Sarannya Bu buat Bu Yulia. Yulia ya. Kalau menurut saya Ibu Yulia tadi sudah bagus ya. Tidak terlalu gugup juga. Sudah bagus gitu aja sih. Ya, makasih. Terima kasih Bu Fatriana. Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau boleh Bu Yulia. Nah, ya. Untuk ini Bu, ekspresi Bu. Iya. Oke. Mungkin apa Pak Misran? Lebih ceria lagi. Iya, mungkin lebih ceria lagi. Soalnya kalau kita ceria, mungkin nanti kebawa ke peserta didik, Bu. Gitu. Gugup Bu. Gugup. Mungkin nanti pas waktu aksi lebih lebih lah. Iya. Soalnya langsung berhadapan dengan peserta didik kita sendiri. Betul. Gitu. Misran, mau menambahkan Pak Misran? Enggak. Ya, terima kasih.